Selanjutnya, sambutan dari Bapak Kasih Kurikulum SMP Kabupaten Nganjuk kepada Bapak Haji Munawir SPD, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Romo Yai Tanjung beserta keluarga selaku pengasuh Pondok Pesantren Pemusda, yang saya hormati Ustadzah baik di SMP, SMA maupun di STT. Ini walaupun STT Ustadz karena di Pondok Pesantren. Selanjutnya Bapak Ibu wali santri di lingkungan pendidikan Pondok Pesantren Pemusda serta anak-anak santri, santriwan, santriwati yang hari ini sedang berbahagia karena pada saat ini telah menerima informasi beberapa hal, termasuk sampean-sampean panjenengan semua disuruh ke depan untuk menerima sebuah pengakuan bahwa sudah diwisuda. Walaupun untuk pengumumannya masih tanggal 8 yang jenjang SMP. Tetapi ini menjadi kabar baik. Artinya bahwa yang di depan tadi saya kok punya keyakinan dinyatakan lulus. Ini keyakinan saya. Kalau pengumumannya belum. Jadi pengumuman masih tanggal 8 besok Juni. Bapak Ibu yang hadirin dan hadirin yang berbahagia, tadi sudah banyak diurai oleh Kepala Sekolah SMA Pemusda bagaimana dan apa sebetulnya kurikulum merdeka. Kalau saya datang di pondok pesantren kemudian berbicara terkait dengan kurikulum merdeka, itu sudah lama dilakukan oleh pondok pesantren. Tepuk tangan. Tadi disampaikan yang pertama ada 6 dimensi tadi. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu dimensi yang pertama. Siapa yang berani meragukan santri-santri Pemusda tidak beriman dan bertakwa? Tepuk tangan dong. Iya. Yang kedua, gotong royong. Siapa yang meragukan kalau di pondok pesantren tidak ada gotong royong? Saya yakin gotong royong semua. Yang ketiga, tadi juga disebutkan kebinekaan global. Pondok pesantren Pemusda sudah luar biasa. Lebih dari kebinekaan global. Kemudian tadi disampaikan diurai bagaimana bernalar kritis. Kalau tadi ada joknya orang kalau sakit kritis bahaya. Kalau di pondok pesantren karena tadi ada FGD, ada musyawarah di luar pendidikan, artinya pada saat di ngaji di pondok pesantren, saya yakin dinamika keilmuan tentang berpikir kritisnya santri dan santriwati sudah terjadi sebelum adanya kurikulum merdeka. Jadi saya itu kadang-kadang kalau berbicara di depan anak-anak santri, ini kalau berbicara kurikulum merdeka sudah selesai. Sudah selesai. Oh, iya, ada kolega saya juga Pak Marno. Iya, agak gelap. Saya tidak tahu gelapnya karena
bertambahnya umur atau seperti apa, Yai? Oke. Saya lanjutkan, kemudian tadi ada proyek. Proyek ini kalau dikenalkan di Pomosda jadi lucu. Karena apa? Pomosda sudah melakukan berbagai hal untuk pengembangan dan pembudidayaan masyarakat itu sejak awal berdiri. Kan sudah selesai itu. Jadi kalau kepala sekolah SMA Pomosda tadi menjadi sekolah penggerak, saya dengar sekolah penggerak PSP 2 itu sudah menjadi penggerak sejak berdiri di Pomosda ini. Nah, sudah lama. Artinya begini, Bapak Ibu pimpinan Pomosda, wali santri dan anak-anak yang berbahagia, bahwa tidak ada yang baru sebetulnya di kurikulum Merdeka ini manakala diterapkan di pondok pesantren. Kurikulum Merdeka atau program sekolah penggerak yang digulirkan oleh Kemendikbudristek ini dalam rangka untuk membumikan, jadi sekali lagi membumikan bagaimana anak-anak atau peserta didik atau santri ini menjadi seorang yang mempunyai profil pelajar Pancasila, mempunyai nilai-nilai kebangsaan yang utuh. Ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah, tadi Pak Kadis juga berpesan, ini juga menyampaikan selamat kepada santriwan santriwati termasuk mahasiswa STT Pomosda karena telah mengikuti prosesi wisuda pada hari ini. Artinya bahwa santriwan santriwati peserta didik di Pomosda ini hari ini adalah sebetulnya memulai hal baru. Memulai hal baru apa? Karena anak-anak sekalian, santri-santri sekalian sudah berpikir masuk di jenjang yang lebih tinggi. Tetapi saya yakin kalau yang dari sini ada SMA. Begitu nggih, Yai? Nggih, di sini ada SMA. Artinya lebih baik istiqomah di Pomosda. Kalau berbicara kurikulum Merdeka tadi, dari jenjang SMP tadi saya tidak akan berbicara detail bagaimana tema-tema proyek, tetapi ini akan berkelanjutan. Karena sebetulnya tema ini tidak berhenti, tidak parsial. Tema P5 ini tidak parsial, berhenti di SMP, kemudian ada baru lagi SMA, dan seterusnya sampai kampus Merdeka. Sebetulnya ini adalah sesuatu yang holistik. Sehingga manakala santriwan santriwati nanti melanjutkan di SMA Pomosda, itu menjadi sesuatu yang plus. Selanjutnya yang perlu kami sampaikan juga bahwa tadi disampaikan, tapi saya jadi ingat kalau di rundown kegiatan saya hanya 15 menit, jadi tidak usah lama-lama nanti. Nanti Yai akan merupakan panjang lebar terkait dengan kegiatan hari ini. Saya dapat rundown kemarin, artinya sudah saya dapat pesan dari panitia, hanya 15 menit. Selanjutnya, Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, tadi disampaikan bagaimana progres SMP Pomosda. Saya mengurai SMP Pomosda saja karena nanti yang SMA akan disampaikan oleh narasumber yang lain. Kemarin di momen yang alhamdulillah cukup membawa keberkahan bagi kita semua, khususnya Pomosda dan pada umumnya Dinas Pendidikan, SMP Pomosda menerima nilai dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah dengan nilai 93. Ini nilai excellent. Ini adalah nilai excellent. Tetapi saya sebetulnya tidak terlalu kaget. Karena begini,
sekolah itu kelihatan manakala lomba itu dipersiapkan sebelumnya atau sudah dilaksanakan sebelumnya. Ini yang luar biasa. Kemudian bagaimana tadi kegiatan-kegiatan di pondok pesantren diurai juga oleh kepala sekolah SMA Pomosda. Ini tentu kami selaku kapasitas di Dinas Pendidikan menyampaikan terima kasih luar biasa dan setinggi-tingginya pada pengelola pondok pesantren yayasan di lingkungan Pondok Pesantren Sumber Daya At-Taqwa, bahwa sumbangsih Pomosda terhadap pendidikan dan pemberdayaan di Kabupaten Nganjuk sangat luar biasa. Dan ini kalau berbicara pendidikan, Ibu Bapak sekalian, tidak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah. Pemerintah akan sangat berat, apalagi pemerintah kabupaten dengan anggaran yang sangat terbatas. Nah, ini tentu dengan peran serta masyarakat dalam hal ini bil khusus di Pomosda sangat luar biasa membantu Dinas Pendidikan sebagai upaya untuk mencerdaskan anak-anak Kabupaten Nganjuk, dan tentu kalau sudah berbicara pondok pesantren membawa keberkahan bagi Indonesia. Kenapa saya sampaikan bagi Indonesia? Tadi wali santri sudah menyampaikan juga. Saya juga lihat profil anak-anak santri di depan, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Sulawesi, dan beberapa tempat yang lain. Artinya apa? Bahwa nilai-nilai kejuangan yang ada di sini nanti bisa menyebar di seluruh pelosok Indonesia. Selanjutnya tadi kami sampaikan bagaimana terkait dengan progres akreditasi. Ini juga data Bapak Ibu sekalian kami sampaikan mengenai rapot pendidikan. Kalau di sekolah namanya rapot sekolah, kalau di daerah namanya rapot pendidikan. Karena sekarang ngapunten Yai, sekarang itu semuanya dikasih rapot. Nek abang ya melu izin, ikut malu. Jadi salah satu yang menjadi kabar baik untuk Kabupaten Nganjuk adalah jenjang SMP. Nanti yang SMA saya tidak akan menyampaikan karena ada tim lain, karena SMA dan SMK sekarang ada di wilayah provinsi. Untuk kemampuan literasi di Kabupaten Nganjuk kita di atas rata-rata provinsi dan rata-rata nasional. Tepuk tangan. Untuk numerasinya kita masih di atas rata-rata nasional dan kita masih setara provinsi. Kemudian yang ketiga, pendidikan karakter. Jadi ada 3 komponen yang dinilai di rapot pendidikan. Pendidikan karakter. Pendidikan karakter Kabupaten Nganjuk kita di atas rata-rata nasional dan rata-rata provinsi. Kalau kita petakan Bapak Ibu sekalian data di dinas, penyumbang nilai tertinggi untuk pendidikan karakter adalah sekolah-sekolah yang berbasis pondok pesantren. Tepuk tangan untuk semuanya. Ini saya sampaikan karena apa? Saya bangga sekali anak-anak yang mampu beraktualisasi diri. Sejatinya pembelajar sekarang adalah aktualisasi diri. Jadi disampaikan ada konseptual dan kontekstual tadi. Kemudian selanjutnya bagaimana support pondok pesantren untuk meningkatkan kapasitas baca tulis Al-Quran di peserta didik. Tentu kalau di santri sudah tidak perlu diragukan. Ini support pondok pesantren juga luar biasa. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk meningkatkan kapasitas tenaga pendidik, saya yakin yayasan dalam hal ini pondok pesantren Pomosda sudah melakukan mapping, sudah melakukan pemetaan yang cukup serius untuk memastikan bahwa SDM, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di Pomosda mumpuni. Tetapi pemerintah tidak boleh diam. Pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk tidak boleh berdiam diri
kami memastikan di Dinas Pendidikan akan selalu ikut serta memastikan bahwa SDM di SMP Pemusda juga akan terus kita tingkatkan, utamanya dalam menyambut kurikulum merdeka. Tentu kalau di SMP Pemusda ini bukan kategori sekolah penggerak seperti SMA, tapi saya meyakini SMP Pemusda ini menjadi SMP penggerak yang sejati. Proyek itu sudah dilakukan sejak dulu sudah di Pemusda ini. Apa yang tidak bisa dilihat di sini? Tadi disampaikan menanam dan lain sebagainya. Itu proyek, Pak. Sekarang namanya proyek. Jadi P5 itu sudah dahulu dilaksanakan di sini. Tadi makanya saya sampaikan di awal itu. Kemudian itu yang terkait dengan penjaminan mutu. Jadi penjaminan mutu itu ada dari internal, dari yayasan dan dari Dinas Pendidikan. Nanti kita akan undang guru-guru di Pemusda untuk meningkatkan kapasitas. Tentu kita akan laksanakan di bulan-bulan di mana tidak ada pembelajaran. Kita upayakan BIMTEK ini, bimbingan teknis untuk peningkatan kapasitas, tidak dilaksanakan pada saat pembelajaran, biar tidak ada jam kosong. Karena persepsi masyarakat jadi kacau, bolak-balik jam kosong. Ya, kita pastikan besok kita akan melaksanakan BIMTEK itu di bulan-bulan di mana anak-anak sedang libur sekolah. Kemudian tadi juga kami sampaikan penjaminan mutu eksternal itu dari BAN SM. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana terkait dengan peningkatan mutu pendidikan. Kalau peningkatan mutu pendidikan tentu ini disengkuyung bersama, dipikul bareng-bareng. Utamanya tadi kami sampaikan kalau di sekolah yang dikelola oleh masyarakat atau pondok pesantren, ini tentu sudah punya pertimbangan yang luar biasa bagaimana meningkatkan kapasitas tenaga pendidiknya di masing-masing sekolah. Itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi bahwa anak-anak santri baik di jenjang SMP, SMA maupun yang dari STT, panjenengan akan memulai hal baru. Sampean akan memulai hal baru untuk melaksanakan aktualisasi diri, walaupun sudah terlaksana aktualisasi diri bertahun-tahun. Tadi disampaikan wali santri yang SMP sudah 3 tahun. Nek ngudoroso luar biasa. Seminggu mawon, Pak. Itu jadi persoalan kalau di rumah. Sama seperti kalau hanya saya cerita, ini mohon waktu 3 menit saja. Ini sebetulnya sudah 15 menit. Pada saat pandemi Bapak Ibu sekalian, panjenengan mungkin masih ingat 2 tahun, Dinas Pendidikan itu juga berdarah-darah. Bagaimana wali murid, peserta didik itu kalau ngudoroso luar biasa, Pak, terus ngelebuni sok kapan. Anak saya ini kalau di rumah luar biasa. Lah dari situlah ternyata wali murid baru tahu betapa repotnya menjadi seorang guru. Kemudian awal-awal pandemi itu saya cerita sebentar mawon karena ini kebetulan di komunitas pondok pesantren perlu menjadi nilai plus juga. Waktu awal-awal pandemi itu di bulan Maret, kemudian anak-anak itu belajar daring tinggi. Seneng luar biasa karena anak yang punya kebiasaan bolos gak sah bolos. Wis nang omah terus. Kemudian begitu masuk Ramadan jadi persoalan, walaupun dan sholat jamaah di rumah masing-masing. Hari pertama sudah banyak tamu ke saya, Pak, Dinas Pendidikan mbok kira-kira, Pak, nek gawe surat edaran dikongkon jamaah nang omah iki piye? Karena pemerintah waktu itu membuat regulasi tidak boleh di masjid atau musola publik kecuali di pondok pesantren karena one gate. Loh, yang salah apanya, Pak? Saya bilang begitu. Saya cukup pede, Pak. Loh, jenengan kan gak tahu. Aku iki jadi gak pede gara-gara sampean kon ngimami sholat.
Anakku lak polero, jadi tahu kalau saya tidak bisa jadi imam. Lah ini momen Ramadan Pak, ini kesempatan panjenengan belajar. Atau sementara begini saja, ngimami nek duhur karo asar. Gak usah banter-banter. Engko nek maghrib atau isya jenengan alasan wopo gak wopo. Sementara Pak, sambil panjenengan belajar, ini momen kita semua untuk belajar. Telat Pak, 1 bulan itu tidak selesai saya belajar untuk ngimami. Ini ternyata menjadi pelajaran yang cukup berharga untuk kita semua dan saya tidak pernah menduga. Saya dihujat habis-habisan dengan wali murid gara-gara kami membuat surat derat yang sedang ditandangani oleh Bapak Kepala Dinas untuk jamaah di rumah. Hancur saya, setiap hari ada tamu terkait dengan jamaah. Urung ngaji nih. Nek marai ngaji piye? Jenengan kan tahu, saya itu tidak pernah ngaji. Saya baru tahu Pak. Jadi persoalan lagi, jadi ngimami sholat jadi persoalan, apalagi sudah berbicara ngimami taraweh. Sing 2 rakaat subuh ribetnya bukan main, apalagi taraweh. Lah akhirnya dari situlah saya sampaikan, Bapak monggo sambil belajar. Telat Pak, aku nek belajar ngimami taraweh saulan iki gak mari. Kira-kira Pak, tahun depan pandemi masih jenengan belajar, tahun depan masih iso ngimami taraweh. Maksud saya Bapak Ibu sekalian, berbanggalah putra putri panjenengan ada di pondok pesantren. Saya yakin dan insya Allah akan menjadi imam-imam terbaik di masa depan untuk membimbing anak istrinya untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu kira-kira sudah hampir 20 menit. Mohon maaf, ngapunten Yai, ini banyak jok biar tidak terlalu sepaneng karena saya tahu kalau di Pemusda ini ngapunten rodok guyon. Karena yang khas di Pemusda ini, saya dulu sering ke Pemusda tapi belakangan karena kesibukan tidak terlalu sering ke sini. Yang khas di depan meja ada asbak, tetapi terkait dengan rokok nanti filosofi akan disampaikan oleh Yai. Sekian dari saya, mohon maaf manakala ada yang tidak berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kasih Kurikulum SMP Kabupaten Nganjuk, Bapak Haji Munawir SPD atas sambutan yang telah diberikan. Berikutnya sambutan dari Bapak Pengawas Pembina Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Nganjuk, Bapak Dr. Andes Sarjono MM. Pada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala muridin jawadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang selalu kita taati fatwanya yang terhormat Bapak Kiai Tanjung hari ini hadir di tengah kita. Yang terhormat segenap tenaga edukasi dari SMP, SMA, STT di Pemusda Tanjung Anom Nganjuk. Yang terhormat segenap orang tua komite sekolah dari kelas 7 sampai dengan perguruan tinggi. Kemudian juga anak-anakku sekalian segenap sivitas akademika SMP, SMA, STT yang saya hormati, yang saya sayangi.
Puji syukur alhamdulillah di hari yang berbahagia ini kita mendapatkan kesempatan untuk melakukan Purna Wiyata di SMP, SMA dan STT ini. Bapak Ibu, khususnya anak-anakku sekalian, hari ini sebetulnya Ibu Kepala Cabang akan hadir sendiri, Bapak. Tetapi karena kesibukan beliau di Sidoarjo dan ada tugas dinas di Surabaya, maka saya yang jadinya hadir di tengah-tengah kita ini. Salawat dan salam kita aturkan pada panutan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita angankan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin. Bapak Ibu, sebelum saya ke depan, saya tadi dikedipi sama Pak Nuril. Pak, ojo suwi-suwi sing mau wis akeh Pak sing disampaikan wis lengkap. Yo. Saya ndak lama Pak Nuril. 5 menit saja. Bapak Ibu, nampaknya saya ingin menggarisbawahi yang disampaikan oleh cendekiawan muslim kita, Profesor Jalaluddin Rahmat, bahwa orang mendengarkan itu maksimumnya 4 jam Bapak Ibu. Jadi tadi jenengan sudah jam 7 nggih. 7, 8, 9, 10. Ki wis meh jam 11 wis entek, Pak. Makanya ini sisa-sisa energi jenengan untuk sedikit saja mendengarkan yang kita sampaikan. Bapak Ibu, saya senang mendengar kata-kata bahwa SMA Pomosda menjadi sekolah penggerak, membahagiakan bagi saya. Karena dari dulu saya selalu mendorong Bapak Ibu. Ketemu jenengan ada nilai tambah tersendiri, baik itu dari keilmuan maupun dari keterampilan. Lek jenengan kira-kira tes untuk ikut sekolah penggerak ngatasi ndak? Begitu. Dan alhamdulillah Pak Ari Donan, Pak Hendri ikut dan sukses luar biasa. Karena ini hanya 2 sekolah swasta dari 13 sekolah. Bahkan dari 27 sekolah negeri dan swasta ada 7 sekolah. 5 negeri, 2 swasta. Luar biasa. Walaupun Bapak Ibu, jauh sebelum sekolah penggerak diluncurkan, seperti yang didahulukan Pak Munawir, sekolah ini sudah menjadi penggerak. Hanya perlu legalitas, formalitas legalitas. Nah, 1 tahun yang lalu kebetulan ditunjuk. Alhamdulillah ini sesuai dengan hakikat dan makna dari SMA Pomosda atau Yayasan Pomosda. Jadi Pomosda itu tidak hanya mengandalkan pada teori, tetapi juga praktek Bapak Ibu. Tidak hanya ngaji, orang mau ngomong sinau babakan ilmu, tapi juga implementasi yang terpenting yang disampaikan. Maka kalau sekarang menjadi sekolah penggerak itu formalitas formal menggarisbawahi, menegaskan SMA penggerak, SMA Pomosda menjadi SMA penggerak atau SMA yang tidak hanya ngomong doang tapi juga praktek. Demikian Bapak Ibu. Kemudian di karakter. Nah, karakter itu ada muatan intra, ada muatan ada muatan ekstra. Ekstranya ini tidak pernah dicabut sejak diluncurkan tahun 2014. Di Permen nomor 60
tahun 2014. Ekstra tetap ada. Ini nampaknya Bapak Ibu setelah menjadi penggerak kacau suasana. Ki jane kan cacah wis ana proyek to ndak. Ki nek wis ana proyek berarti kokurikuler wis gak ono ya. Gitu. Maka berdasarkan ketentuan di Permen nomor 60 tahun 2014 tetap ekstra tetap eksis. Begitu Bapak Ibu. Kemudian juga untuk anak-anakku kelas 12 karena ini juga tadi saya dikedipi oleh Bu Evi, Pak. Pak, nek teko jomong ngomong-ngomong ngalor ngidul. Ngomong Permen nomor 48 tahun 2022. Nggih, saya sampaikan Bu. Di Permen nomor 48 tahun 22, Bapak Ibu yang punya putra kelas 12 dan alhamdulillah hari ini dinyatakan lulus dan sudah menerima sertifikat. Lulus. Itu masuknya ke perguruan tinggi boleh di Pomosda, satu. Yang kedua, boleh menggunakan jalur SNBP yang sudah lalu, kemudian SNBT yang tengah berjalan baru lalu, dan sekarang masih ada mandiri luar biasa banyak Bapak Ibu. Negeri saja kalau dihitung Pak, nggih, jenengan mulai dari Cendrawasih sampai dengan di Aceh sana, perguruan tinggi jalur mandiri itu nek 20 jenis ono Bu. Politeknik negeri. Politeknik ini jalurnya kathah niki, nggih. Boleh jalur rapot. Nah, yang saat ini tengah ada. Masing-masing perguruan tinggi punya tatanan sendiri, Pak, untuk jalur mandiri, nggih. Ada 3 jalur di Permen nomor 48. Jalur SNBP itu yang PMDK itu loh Bu, Bapak Ibu. Kemudian yang jalur SNBT yang tes-tes itu. Terus yang ketiga jalur mandiri. Jalur mandiri kuwatah. Nggih. Jalur mandiri PMDK, jalur rapot juga ada, masing-masing ada. Banyak. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ini putra-putri panjenengan itu di sini ora mung diulang ngaji tok. Tapi yo enek saine barang, yo enek IT-ne barang. Nah, bertanya di Google nggih. Bertanya di Google nanti melihat aplikasi masuk di perguruan tinggi yang dituju ada berapa jalur, kemudian meliputi apa saja. Itu tempat Bapak Ibu bertanya. Bedanya dulu dan sekarang Bapak Ibu nggih. Lek dulu awake dhewe ngatekke dawuhe Pak Guru Bu Guru. Lek gak Pak Guru Bu Guru dawuh ya berarti enggak ada. Tapi sekarang Bapak Ibu, Pak Guru dan Bu Guru itu inspirasi. Inspirasi bagi putra-putri dan jenengan. Lebih lanjut tanya ke Google. Nah, nanti sesuai perguruan tinggi yang dituju, boleh di Pomosda, boleh di negeri yang diversitasnya luar biasa banyak. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti kalau ada yang belum dipahami, BK akan selalu update diri Pak ya. BK di SMA Tanjung Anom update diri sampai dengan bulan Juni. Nah, ini tadi saya di WA sama Pak Henry Dunen. Dia mbok woconen pantunku. Nah, terus tak woco ini. Dan saya Pak Henry nggih. Nah, pantunnya begini Bapak Ibu. Ke Kediri menyusuri Brantas. Cakep. Mampir pasar Paing beli nanas. Cakep. Anak-anak telah berusaha keras. Cakep. Kelak cita-citanya terbayar lunas. Alhamdulillah.
Bismillah. Terima kasih, sukses untuk anak-anakku, Bapak Ibu untuk memberikan support pada putra-putranya agar bisa mencapai yang diharapkan. Generasi kita beda dengan generasi mereka. Generasi mereka adalah generasi milenium yang selalu bergerak maju dan ingin yang terbaru. Terima kasih. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pengawas Pembina SMA Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, Bapak Dr. Andes Sarjono MM atas sambutannya. Jamus Kalimah Sodo adalah kalimah syahidah, sama sekali bukan kejawen. Hanya saja berbahasa Jawa, persis seperti di zaman dahulu para wali menyebarkan Islam dengan menggunakan bahasa Jawa. Jamus Kalimah Sodo bukan berbentuk pusaka seperti keris dan sejenisnya. Mari buka hati, buka pikiran, sudah waktunya pemurnian. Semoga bisa diterima dengan pikiran terbuka dan lapang dada. Jamus Kalimah Sodo oleh Paduan Suara Pemusda.
Baiklah, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Suatu momen yang sangat berharga, kita diberi kesempatan untuk mengikuti acara pada siang hari ini, yakni Sarasehan Pendidikan dengan tema Pendidikan Membentuk Kesadaran Hamba, Memberdayakan Pola Pikir dan Potensi untuk Memakmurkan Buminya, yang akan disampaikan langsung oleh Pimpinan Pengembang Pengasuh Pondok Modern Sumberdaya At-Taqwa dan dirangkai dengan doa. Baik para hadirin, dalam 50 menit ke depan kita akan menyimak dengan seksama Sarasehan Pendidikan dari Romo Kiai Tanjung. Kepada tamu undangan, wisudawan dan seluruh hadirin, kami persilahkan untuk menyiapkan alat tulis guna mencatat poin penting yang akan menambah wawasan bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa itba'ihi biqalbin salim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahi al-Islam. Qala Allah Ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum muslimun. Yang saya hormati Bapak Munawir, Bapak Sarjono, ini teman lama. Pak Sarjono itu dulu sama-sama masih di dinas di kepala sekolah, tapi pensiunnya dulu saya. Jadi saya pensiun tahun 2014, berarti kan lama. Jadi jaraknya jauh sampai sekarang. Beliau Pak Munawir dan Pak Ana kan belum pensiun, berarti kan tua saya. Sumuk karepe ki ngene. Yang saya hormati wali santri, orang tua, dari alumni, dan para sepuh, penesepuh yang rawuh, yang hadir. Kemudian terkhusus, wabil khusus, ala khusus, wisudawan, wisudawati, nganggo wati bareng jane anet beda. Aslinya wisudawan lah. Sudah karo santriwan. Wis api-api nganggo bahasa Arab santriwan. Dikai wati malih dadi bubrah kan gitu. Santriwan. Memarga kilesan ki gampang ki dadi santriwan, santriwati, wisudawan, wisudawati. Yang berbahagia rahimakumullah. Pertama kita memunajatkan rasa syukur biqauli alhamdulillah, dan kedua salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sejak awal sudah banyak diungkap berkaitan dengan masalah pendidikan, baik yang regulasinya, sehingga saya tadi kan yang STT yang belum disinggung berkaitan dengan keberadaan sekolah tinggi STT Pomosda, bahwa semuanya juga telah mengetahui bahwa selesai sekolah bukan berarti selesai segala sesuatunya, justru inilah baru dimulai, aktivitas kegiatan lanjutan baru dimulai untuk menapak, mengepakkan sayap
nek gambare wis suwi sebetulnya ini kan gambar pendidikan ke depan ya yang kita gambar. Yang gambar juga saya sendiri. Tadi lagu-lagu juga saya sendiri yang ngarang, searansemennya bersama dengan tim. Kalau kita berbicara tentang pendidikan, education of pemusda, pada saat kita lulus berarti kita menapak kehidupan baru. Keadaan yang kita hadapi mungkin tidak ekspektasinya itu atau harapannya tidak semudah, sesederhana yang kita bayangkan. Keadaan kehidupan ini fluktuasi, naik turun, dan hidup ini penuh dengan dinamika. Sistem demokratisasi, sistem demokrasi yang sistem ini diambil dari Yunani, demokrasi, kemudian menjadi sebuah sistem di hampir di semua negara, yakni demokrasi, Demokritos. Pada saat sistem ini diambil, pada saat terjadinya konsep itu dari Yunani, akan tapi penerapannya pada saat terjadinya satu gejolak di Perancis dan Spanyol. Tapi saya nggak cerita ini, panjangan. Seperti halnya rampainya isu tentang khilafah, perang antara sistem demokrasi dan sistem khilafah. Ini kalau diperuntukkan bagi mahasiswa yang sudah memiliki hak berdemokrasi melalui sebuah sistem pemilihan yang sebentar lagi kita akan juga menemui di tahun 2024 nanti. Sikap apa yang kita perlukan? Karena kita menghadapi ambigu di zaman saat ini, mungkin sadar atau tidak kita menghadapi ambigu. Ambigu itu gandaisme, membingungkan akibat banyak konsep ganda, baik itu tentang ekonomi, berkaitan dengan sosial, terkait dengan politik, terkait dengan kepemimpinan, semuanya serba ganda. Bahkan konsep-konsep beragama pun juga ganda. Sehingga kalau kita tanya kiai satu dengan kiai yang lain, tokoh satu dengan tokoh yang lain, pada saat menguraikan ini juga terjadi gandaisme, ganda. Sikap apa yang diperlukan? Saat kita tidak memiliki konsepnya tentang makna sebuah kehidupan, seperti contoh innad-din indallah al-Islam. Pada saat kita berbicara tentang sesungguhnya agama yang benar dan dibenarkan di mata Allah itu adalah Islam, saat kita memandang ini dipandang sebagai pemahaman sebuah polaritas, pergeseran makna, maka pasti akan terjadi benturan, mudah terjadinya satu ambiguitas. Itu akibat adanya pemahaman. Kenapa saya katakan terjadi ganda? Karena kehidupan itu pasti paling tidak ada dua sisi besar, pasti paling tidak ada dua sisi besar. Saat kita memandang sisi yang lahir, maka yang kita uraikan itu adalah gelas. Tapi pada saat kita memandang yang kita lihat adalah isinya teh, maka kita hanya berbicara tentang isi. Kita tidak akan pernah berbicara tentang gelas. Saat pada saat kita berbicara tentang isi tehnya atau kopinya,
maka kita akan nyuguh seseorang, bahkan orang yang kita anggap layak untuk dihormati atau dihargai, maka karena yang dilihat bukan sisi lahir tapi sisi isi, maka kita nyuguh dengan teh, terserah wadai, bisa diadai plastik, kan begitu. Akan tapi ada orang yang memandang itu hanya sisi lahir, hanya sisi jasad, hanya sisi cangkirnya, maka yang terjadi benturan. Pada saat yang dipandang hanya sisi lahir, tanpa memperhatikan isi, atau sebaliknya hanya memperhatikan isi tanpa memperhatikan lahir, maka kehidupan kita akan penuh dengan gejolak. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kenapa? Pendidikan itu perennial, pada dasarnya perennial. Kita mencari sesuatu yang optimal. Kesempurnaan tidak ada. Pada saat kita berbicara sesuatu yang optimal, sesuatu yang terus melakukan dinamikanya, pasti dinamika dalam sebuah proses mendidik diri dan lingkungan adalah sesuatu yang harus menyertai dalam sebuah sistem pendidikan. Jadi kalau kita demokrasinya di mana begitu ya? Tadi diungkap tentang pendidikan Pancasila, karakter pendidikan Pancasila dengan 6 pola. Kemudian saat ini pendidikan yang sedang digaungkan adalah memerdekakan. Sebenarnya apa yang dimerdekakan? Kan definisinya harus jelas dulu. Pendidikan merdeka, yang dimerdekakan apa? Apa yang dimerdekakan? Sistem itu dibangun dan akan mengetahui fungsi jika esensinya telah dikenali. Oke, itu. Sebenarnya saya ingin matur di sini begini, ini kan bagian dari sambutan. Kita menghadapi gejolak, kita menghadapi dinamika, kita menghadapi ambigu yang sangat besar dalam agama. Istilah-istilah khilafah, takfiri, bid'ah yang juga sangat beredar. Ini jika saya ungkap akhirnya nggak sesuai dengan tema ya, nggak apa-apa ya. Begini, ini sebenarnya menjawab bahwa saat kita hanya melihat satu sisi, menjadi ironi dan miris jika pendidikan menjadi ajang bisnis, ekonomis, dan politis. Kemerdekaan peserta didik terampas karena pendidikan yang hanya berfungsi pada ornamental dan artificial. Pada saat kita membuat satu sistem pendidikan, kita hanya melihat satu sisi. Kehidupan itu ada dua, sistem kehidupan yang lahir dan sistem kehidupan yang batiniah. Tidak bisa tidak. Faktanya tentram itu bukan pada fasilitas, kehebatan fasilitas sarana yang dimiliki. Tentram itu ada di posisi batin. Dikei HP, dikei mobil, ning bendino dipisui juga nggak akan tentram. Nyaman dan tentram itu posisinya dalam masalah batin, terpenuhnya batin. Tapi sebaliknya saat hanya posisi batin yang lahiriah, infrastruktur sarana prasarana juga tidak dipenuhi, maka juga terjadi ketidaknyamanan, tidak optimal. Sistem itu dibangun, dikembangkan juga tidak optimal. Bagaimana keduanya ini harus jalan dengan sistem akademik, dengan kurikulum seperangkat alat membentuk kepribadian, dan kedua mungkin tadi kan disebut kokurikuler, ekstrakurikuler dan seterusnya, psikologi kan gitu ya, dan seterusnya.